saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya. Karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal dia lulus tanggal 5 November 1985. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Saksi Aiman, ya itu kedua. Yang ketiga, terdakwa, ya itu dulu. Ini yang area saya itu karena saksi Aiman. Oke, itu dulu. Boleh nggak dielaborasi foto? Kenapa tanggal? Kenapa terdakwa? Ya kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan yang membedakan apakah foto ini, walaupun foto ini katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu, misalnya gitu ya, dengan foto masih muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Saksi Aiman, boleh maju sebentar Bu? Jelas bukan foto beliau. Kalau saya pribadi, saya agak sulit untuk membedakannya nih. Terdakwa, iya karena saya kan mata saya dokter kan. Saksi Aiman, lebih lurus, mungkin lebih kurus, mohon maaf ulangi, lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Terdakwa, oke. Jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya. Itu dari 5 perangkat wajah aja kita bisa membedakan ini. Gak usah pakai digital teknologi ya. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi, menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah satu foto dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi studi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik karena ini perangkatnya kan banyak yang kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini itu orang yang sama atau tidak. Itu satu ya. Terdakwa. Nah, jadi dari 5 itu kita dengan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis. Itu kan sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Saksi Aiman, sebelumnya disebutkan bahwa foto ini, kami lagi, foto itu adalah fotonya Pak Dumatno, terdakwa. Ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA, kemudian face recognition oleh ahlinya, saya bukan ahli di situ. Saksi Aiman, tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan terdakwa. Saya mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya, saksi Aiman. Dan benar, terdakwa benar. Saksi Aiman, hasilnya adalah foto. Nanti kita tampilkan Pak Dumatno ini ya. Terdakwa, ya Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah sekarang kalau foto Pak ini namanya saksi Aiman. Bukan. Yang ini, nah ini terdakwa. Walaupun saksi Aiman ini adalah keponakan Pak Jokowi, terdakwa sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah seorang anatomis, kita bicara anatomis itu bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya. Itu identik dengan foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua.
tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidungnya itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik. Ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini, ya. Kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang itu tersenyum atau orang itu tertawa. Itu akan menjadikan wajah itu tercetak ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisiognomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu. Yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah 1. Jarak antar mata, 2. Panjang tulang hidung, 3. Susunan gusi dan gigi gerigi, 4. Bentuk rahang, 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025. Angka 8, bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak tanggal 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur H. Joko Widodo. Angka 9, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Angka 10, bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talk show yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 garis datar angka Romawi 7 garis datar 2025 garis datar LTF garis datar PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa 1. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr. Tifa dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik.
tertanggal 20 Maret 25 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens telah dilihat 316.624 viewers. 2. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 710.492 viewers. 3. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat sebanyak 603.047 viewers. 4. Unggahan pada media sosial Facebook pada akun @Tifauzia_Tiasuma tertanggal 17 April 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dibagikan, di-share 303. 5. Unggahan full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi dalam Rakyat Bersuara tertanggal 29 April 2025 melalui media sosial YouTube pada akun @officialnews. Tanggapan audiens telah dilihat 1.133.859 viewers. 6. Pada unggahan pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebenarnya tercantum dalam surat dakwaan. Tanggapan audiens dilihat 1.785.893 viewer. Angka 11 bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Angka 12 bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap